Acara spesial Radio Nur FM Rembang. Gong Bicara. Kritik dan opini. Ulasan peristiwa politik, sosial, ekonomi, dan religi. Budaya, motivasi. Bersama motivator Dr. Andes Arif Agung Holili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat setia Nur FM, Senin malam Selasa 19.30 sampai 20.30, meskipun malam ini agak terlambat. Bersama saya Arif Agung Holili dalam Gong Bicara. Bicara apa saja, yang penting ada maknanya. Bicara apa saja, yang penting ada faktanya. Malam hari ini istimewa kerabat setia Nur FM karena kita kehadiran tamu yang istimewa, yaitu Bapak Haji Bayu Andrianto, SE, Wakil Bupati Rembang, yang memerlukan waktunya untuk bisa hadir di studio Nur FM. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam. Selamat datang di Radio Nur FM. Nah, kita akan langsung saja malam hari ini kerabat setia Nur FM. Kita ngobrol tentang hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pemkab Rembang berkaitan dengan penanganan sebaran COVID-19. Ini yang menarik, saya akan memulainya karena dari informasi-informasi yang ada di media sosial, karena Pak Bayu ini milenial, senengane cah-cah nom-nom Rembang. Itu banyak statement-statement tentang COVID yang kemudian menginspirasi orang-orang Rembang untuk ikut membantu. Nah, pertanyaan mulai dari begini Pak Bayu. Mengapa Rembang itu tampak lebih cepat? Saya tidak sedang membandingkan, ini pertanyaannya langsung nakal nih. Tampak lebih cepat daripada Kabupaten Wati untuk penetapan KLB misalnya. Jadi sebelum saya menjawab dari pertanyaan pembawa acara dari Holili, tentu alangkah lebih bijaknya nih. Saya harus menyapa dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang mendengarkan Radio Nur FM di agenda Gong Bicara. Bicara apa saja, yang penting ada maknanya, dan bicara apa saja yang penting ada faktanya. Tersanjung saya ini. Jadi saya terima kasih nih, saya diberikan ruang waktu, juga saya menyapa kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Rembang. Semoga lewat siaran ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi dan Rembang selalu dalam berkah lindungannya, dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan kali ini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani dari Humas, juga dari DKK. Kali ini saya lebih rileks saja. Ini. Selamat datang juga Pak Aris sama Mas Arif. Mohon maaf. Lupa disapa ini ya, lupa disapa. Nah. Fokusnya ke Pak Bayu tadi. Jadi Rembang bicara soal COVID-19 atau COVID-19 atau Corona, tentu kita bicaranya agak lebih bercerita agak sedikit panjang nggak Pak? Iya, nggak apa-apa, mau ngobrol ini Pak. Jadi ketika waktu pandemi COVID di dunia ini, ketika kita melihat faktanya, 2019 Desember di Wuhan, mungkin di Cina, perjalanannya kemudian mulai masuk ke Indonesia mungkin di bulan Februari. Nah, kita sendiri akhirnya berjaga-jaga, bahkan wabil khusus di Kabupaten Rembang kita sendiri akhirnya di bulan Maret itu tentu kita sudah meraba-raba, dan kita setelah melihat perkembangan yang ada di dunia, bahwasannya ini grafiknya ini selalu berbicara soal bagaimana ada tiga hal, bagaimana soal pencegahan, bagaimana soal tindakan, dan bagaimana soal edukasi ke masyarakat. Nah, edukasi pola seperti inilah akhirnya saya melihat beberapa yang kali ini mungkin negara Amerika yang terus grafiknya selalu meningkat, bahkan hari ini mengalahkan Cina yang grafiknya terkait soal pandemi COVID ini. Sekarang sampai di titik ini saya sudah lihat di berita baru saja, ini ada sekitar 1,8 juta orang yang terkena virus COVID-19. Di Amerika, negara maju. Bukan di Amerika, Pak, total. tapi sedunia. Total ya. Sedangkan kali ini update terbaru di
nasional kali ini tembus sekitar ini ada 4.557. Yang orang yang katakanlah yang positif ini sekitar 3.778. Yang meninggal sekitar 399 dan sembuh 380. Nah, pandemi Covid ini sampai kapan? Nah, maka sebelum itu saya ini polanya memang kalau saya sendiri ini lebih berpikir ke depan. Kalau kita berbicara start dari sini, mungkin di dalam perjalanan sampai ke titik finishnya nanti, toh kita tidak inginlah di Kabupaten Rembang ini orang terkena virus COVID-19. Tapi nggak mungkin juga, berbicaranya persentasenya, kemungkinannya tidak ada itu sangat tipis. Makanya ketika awal itu tanggal 16-17, saya kebetulan itu ingat ya tadi. Karena 23 Maret itu tanggal lahir saya kemarin. Wah, selamat ulang tahun kalau gitu. Nah, sebelum ditetapkan KLB di Rembang itu tanggal 28. Saya ini diskusinya sederhana saja. Jadi kalau kita sampai ke titik finishnya itu, kita lebih bijaknya kenapa kita harus menunggu. Lebih cepat, lebih baik. Bahasanya pariannya ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, kemudian saya mengusulkan kepada beliau, Bapak Bupati, kalau kita melihat dengan data dan segala macam, dan hari ini mungkin agendanya kita lebih bijaknya koordinasi Pak dengan Forkombinda dan segala macam. Nah, kita tidak ingin gegabah memang, kita harus melihat fakta dan segala macam. Walaupun hari itu dikatakan setelah ada satu COVID positif yang itu warga Megal yang hari ini sudah sembuh ya. Itu terus kita netapkan KLB juga tidak seperti itu. Karena saya bicara hari ini ada dasarnya. Jadi panjang ya sebetulnya, tidak ada dasarnya, ada dari peraturan dari Kementerian Kesehatan bahwasannya ketika sebuah wilayah itu sudah ada wabah, itu kita harus bagaimana berusaha tentang bagaimana untuk pengendalian, pemberantasan, termasuk bagaimana upaya untuk supaya tidak menular wabah. Nah, maka kebijakan yang cepat ketika itu kita payung hukumnya dasarnya ada, maka harus menetapkan bahwasannya kepala daerah itu menetapkan kejadian luar biasa. Nah, ketika ditetapkan menjadi KLB, kejadian luar biasa, di situ hasil daripada kajian epidemiologisnya di Kabupaten Rembang sampai saat ini mungkin setelah ditetapkan ini kita pergerakannya lebih cepat. Bahkan kita sendiri lebih terarah. Jadi KLB tapi penanganannya wabah. Ya karena di PP Kesehatannya begitu. PP Kesehatannya seperti itulah. Maka terkait hal itu setelah kita dasarnya sudah ada, ketika ini berbicaranya soal dengan pemerintahan pusat kemudian sudah searah, nah akhirnya kita yakin menetapkan KLB. Nah, maka setelah ditetapkan KLB ini juga tidak mudah, Ko Lili. Nah, kami sendiri punya PR. Kami tidak mampu sendirian Pemda. Ada Forkombinda, bahkan melihat sampai ke masyarakat desa, kepala desa kita punya 14 kecamatan, 287 desa, 7 kelurahan. Ini harus bersama-sama. Karena ketika kita menetapkan KLB, kita punya apa yang harus kita lakukan sehingga masyarakat ini juga bisa bergerak dan merasakan daripada ada pergerakan-pergerakan dan keseriusan daripada pemerintah dan semua pihak ketika kita menetapkan KLB. Pertama, yaitu kita sudah melakukan gugus tugas percepatan terkait penanganan coronavirus atau COVID-19 ini sampai ke tingkat desa. Paling bawah ya. Karena di sini tim gugusnya itu dari pemerintah pusat sudah menentukan harus kepala daerah. Nah, makanya kita berbagi tugas bersama-sama. Ada beberapa tim Pokja. Kali ini bagaimana ini yang leading sektornya tupoksinya untuk pencegahan, bagaimana ini tupoksinya untuk penindakan, satu lagi edukasi kepada masyarakat. Nah, semuanya punya beban yang sama. Toh jangan salahnya bicara soal orang yang COVID sudah positif itu yang ditangani, tidak hanya itu saja, tapi berbicaranya soal mencegah, memutus rantai ini juga tidak mudah. Karena apa? Notabene
culture-nya di masyarakat Rembang ini ada 3 hal. Yang taat, yang setengah-setengah, Gablek yang ketiga ya. ya seperti yang Denan bilang. Nyun sewu. Nah, persentase dari 3 hal ini menurut Ko Lili yang mana yang paling besar di Rembang? Wah, ini saya nggak berani. Nggak berani. Harus data. Harus data. Nah, makanya terkait hal ini Kira-kira kok tengahnya? kita di tengah-tengah saja Iya, ya. Biar fair di Fair, tengah-tengah. iya. Makanya hari ini kita harus satu padu bersama-sama. Kita jangan hanya sebagai pelapor. Bukan berarti pelapor itu tidak baik, tidak, tapi kita harus jadi pelopor. Nah, orang yang jadi pelopor ini tidak mudah karena pandemi Covid ini hal baru. Hal baru yang kita, kalau bahasanya Ko Lili ya, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana kita ini tidak hanya soal materi, tidak hanya soal berbicara soal saya sudah berbuat apa, tapi juga pencegahan, memberikan kita pengertian kepada masyarakat, kita taat aturan. Ini juga ada nilainya, ada poinnya tersendiri. Makanya tim gugus hari ini sudah dibentuk. Nah, tinggal bicaranya kok rapat-rapat terus. Bukan berarti kita rapat-rapat, karena perubahan regulasi aturan ini terus sampai hari ini, baik kementerian, Menteri Keuangan, hari ini buat kebijakan, harus pendapatan, harus segala macam, harus segala. Ini kita tidak lagi berbicara soal kamu, kalian, dia, pemerintah, tidak, semua. Kalau gugus tugas berarti ya memang setiap malam harus kumpul, Pak, rapat itu, maka setiap malam harus rapat. Bahkan hari ini saya terima kasih juga dengan teman-teman DPRD Kabupaten Rembang juga sangat terdepan mendukung. Bahkan hari ini teman-teman juga siap dan sudah dilibatkan dalam rangka untuk tim gugus ini. Kemudian yang kedua, selain tim gugus, kita menetapkan melaksanakan rencana operasi percepatan pencegahan COVID. Ini sudah kita lakukan. Selain hari ini tentu kita yang sudah kita lakukan yaitu penyemprotan disinfektan. Ya. Semua desa disemprot. Ya. Bahkan kali ini dijadwalkan. Bahkan ada orang yang berkelakar ke saya. Jojo niku yang disemprot mau banyu tok, Pak. Wah, saya juga nggak tahu. Tapi itu harus kita lakukan. Apakah saya juga nyemprot, Pak, ditugasi RT itu setiap minggu sekali. Apakah nyemprot itu sudah efektif, Pak? Nah, ini. Nah, kita berbicara apa saja yang kita lakukan hari ini, dan kita sudah mengambil beberapa fakta yang sudah dilakukan di beberapa tempat. Faktanya penyemprotan disinfektan juga dalam rangka untuk membunuh bakteri penyebaran virus. Nah, tinggal hari ini mana yang efektif dan efisien. Kedua, kita juga sosialisasi soal social distancing, berjarak. Nah, ini susah juga. Tadi malam gergeten itu. Harus berjarak, kita tidak boleh berkumpul-kumpul, kita tidak boleh dalam masa banyak. Nah, ini hal baru juga. Dan ini harus kita sikapi bersama. Kedua, apalagi bersentuhan, physical distancing, ini juga tidak boleh. Nah, terakhir memang yang paling relevan hari ini selain kita wajib cuci tangan hand sanitizer, kita juga hari ini lebih ke arah ketika pemerintah menetapkan memakai masker. Masker ini dalam rangka untuk melindungi diri, juga menjaga lingkungan di sekitar. Dan di Ceko, negara Ceko itu sudah terbukti bahwasannya memakai masker ini sangat efektif. Ya, yang terbiasa Jepang, Ceko sama Korea Jepang, itu sudah dipakai. Ceko itu terbiasa memakai masker. Tidak ada COVID pun mereka masih pakai masker. Makanya hari ini kita sendiri masih melihat masyarakat juga kok susah, kok angel, kok ribet. Nah, kita harus ribet bersama, kata Pak Gubernur juga seperti ini. Memang untuk dalam rangka ya kerja bergerak bersama kalau ini. Nah, kalau ada kemungkinan PSBB nggak, Pak Rembang? Terkait hal itu belum ya. Belum. kami sendiri melihat, dan ini kita sudah menetapkan, kita sudah membuat planning. Bahkan kali ini tidak berbicara soal penyemprotan dan segala macam, bahkan yang hari ini berdampak, yang ketika hari ini penanganan terdampak ya. Ini terkait orang yang ODP, bahkan PDP, hari ini update kan sudah kita bisa lihat bersama-sama, juga saya sampaikan
warga masyarakat Rembang, nanti ada humas juga, humas tidak hentinya menginformasikan, terima kasih Pak Arif, juga dari DKK juga, sampaikan juga bahwasannya kita punya website resmi di covid19.rembangkap.go.id, betul Pak Arif ya? Nah, ini monggo, saya sendiri masih mendapati orang bertanya ke saya, yang ODP berapa Pak? Yang PDP berapa Pak? Yang positif berapa Pak? Kadang hati kecil saya, padahal sudah orang ini suruh buka sulit Pak dan segala macam. Ya memang hari ini kita harus bijak, harus sabar, juga harus mengikuti. Portalnya agak kecil, yang akses banyak ya sabar. Hari ini kita juga dukungan dari Dewan, dukungan dari Forkompinda, terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim, juga dari pengadilan, dari Pak Kajari, semuanya. Ini bersatu padu bersama-sama, bahkan hari ini dari pihak desa, Pak Camat sampai ke level bawah yang kepala desa semuanya ini fokus ke membuat jaring sosial. Nah, jaring sosial ini hari ini baru kita rumuskan, juga sudah ada dasarnya ketika orang terkena dampak daripada COVID-19, COVID-19 ini juga harus kita pikirkan. Bapak bilang at home, di rumah saja. Terus kasih apa Pak kita? Nah, hari ini baru kita nilai pendekatan. Pendekatannya adalah yang berdampak. Ketika orang di PHK, orang hari ini tidak bisa bekerja, warung kok ditutup? Nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi kalau bisa jangan berkerumun. Kalau berkerumun harus berjarak. Kalau lebih efektif dibungkus saja. Hari ini sebenarnya saya yakinlah waktu yang akan berbicara, dan hari ini sudah nampak jelas bahwasannya COVID ini sudah ada di Kabupaten Rembang. Terbukti ada 3 dari Megal, dari kota Waru, satunya di Jeruk di Pancur. Alhamdulillah sudah sembuh 1. Melihat track record perjalanannya, itu riwayatnya mereka kontak dengan orang luar. Makanya kita bersama-sama lah, kita ikhtiari, kita semoga ini bisa berjalan dengan baik lah program-program. Kalau data yang kita terima Pak Bayu, Pak Wabub, bahwa Jakarta itu tertular paling banyak itu di ATM, Pak, 70%. Itu tertular melalui proses ATM. Dan saya kemarin lihat seneng di Indomaret, kemudian saya sebut toko ya, di ATM BRI, saya nggak ngerti yang ATM yang pisah itu mereka wagi sekali karena saya setor tunai, tidak pakai itu. Maaf Pak, jangan masuk dulu, kami semprot dulu. Nah ini ada beberapa potensi yang tinggi. Kalau Jakarta 70% itu di ATM. ATM itu kan bar dileboni wong. Nah itu untuk hal-hal yang seperti ini Pak, misalnya untuk hal-hal yang paling potensial, kalau di Rembang ini selain ATM, apalagi Pak Wabub yang potensial? Tadi kan disebutkan Pak Bayu, mereka tertular dari orang luar kota. Betul. Dibawa ke sini karena carrier dia. Yeah. Jadi kita hari ini, saya sendiri pencegahan dan memutus rantai ini, kita tidak tahu ya namanya virus hari ini. Kalau musuhnya kelihatan gitu malah enak. Di desa dijaga semuanya misalkan. Loh, kalau malam dijaga, kalau siang nggak dijaga. Loh, apa memang virus itu datangnya malam? Kan juga tidak tahu kita lah. Makanya hari ini apa saja yang dilakukan, niatnya baik, tujuan baik, insya Allah hasilnya baik, tinggal kita berpikir efektif efisiennya. Kita tidak tahu penyebaran virus, contoh tadi mesin ATM ditempel di mana, tahu-tahu orang yang megang sudah tertular virus juga kita tidak tahu. Tapi yang hari ini kita lakukan, insya Allah kita terus ini besok sudah kita lakukan pembagian masker. Nah, makanya kita tidak tahu. Yang penting jangan berkerumun. Yang penting mengurangi tempat kerumunan, mengurangi kontak langsung. Nah, hari ini kita yang efektif efisien adalah memakai masker. Ya. Nah, ini insya Allah besok kita ada agenda di mana Pak Arif? Pembagian masker yang kemarin sudah dilakukan di Kragan, TPI Kragan, TPI Rembang kemarin. Kemudian di yang itu kan daerah-daerah potensial memang Pak ya. Karena tempat kerumunan di mana, di Sarang. Lah besok di Sedan, Pasar Sedan, Pasar Lasem, Pasar Kragan. Pasar daerah memang daerah kerumunan sasarannya. Iya. Terus masyarakat bertanya, "Loh Pak, kok yang dibagi di kota saja?"
kami ini juga butuh. Kami sudah siapkan hampir 50.000 masker, tapi bertahap kita cukupi. Bahkan hari ini kita berhitungnya persiapannya 3 bulan karena kita berhitungnya 3 bulan, tapi dari pemerintah pusat bilangnya sampai Oktober. Nah, makanya kita berhitung terus ini, termasuk tidak mudah karena kita bergerak ini juga butuh anggaran. Nah, makanya saya butuh kerja sama semua pihak. Kalaupun tidak terbagi masker kepada seluruh warga masyarakat Rembang, kami tidak dalam rangka memilih-milih, tidak. Tapi jangkauan kita hari ini inginnya semuanya, tapi karena mengamankan titik-titik potensial tadi. Titik-titik potensial. Kalaupun beli juga paling murah juga. Nah, ini mumpung ada Pak Bayu, lembaga kami Pak, saya bekerja itu sudah 10.000 kita bagikan kepada anggota. Nahdlatul Ulama menyemprotkan sekitar 76 titik masjid dan musola. Nah, ini untuk masker ini di Darul Hadunah itu juga banyak. Nah, ini memungkinkan nggak misalnya kemudian bahwa ada banyak lembaga yang sudah menyediakan masker agar tidak seperti Idul Adha itu loh. Ada yang dapat daging banyak, tapi ada juga yang tidak dapat. Ini masker saya contohkan saya Pak. Saya di kantor itu dapat 7 bukan yang tidak sekali pakai. Ada yang tempatnya kemudian diisi, ini nggak saya pakai, yang ada titiknya tisu. Itu ada yang itu saya dapat 7 Pak. Nah, dari RT, dari desa saya dapat 2. Ya, dari NU saya juga dapat 2. Untuk akimen ya aku. Untungnya anak saya ada. Nah, ini yang maksud saya, kawan-kawan yang belum mendapatkan itu bisa ada di gugus tugas, kemudian lembaga mana yang bisa mencukupi itu. Jadi itu kan banyak yang membelikan. Betul. Jadi tidak hanya kali ini, memang kami ini makanya harus terencana, melibatkan semua unsur, bahkan Forkompinca sampai ke tingkat desa. Dalam rangka apa? Tidak hanya membagi masker, bahkan semprot disinfektan pun ada yang sudah disemprot lagi. Bahkan saya khawatir ketika kemarin besok ketika kita membuat jaring sosial juga, makanya hari ini dilakukan kepala desa untuk melakukan pendataan yang berdampak. Hari ini rakyat Rembang sudah mendapatkan BPNT dan PKH, bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan sekitar 71.000 sekian. Rakyat miskin yang kali ini yang mendapatkan PKH pasti mendapatkan BPNT. Nah, pola sistem SLRT, sistem layanan rujukan terpadu yang dari BDT, basis data terpadu dari Kabupaten Rembang kali ini kita sudah mempunyai. Hanya kami ingin nanti juga dari desa, ada dari dana desa yang dilibatkan nanti untuk mencukupi ketika masyarakat yang berdampak. Makanya saya butuh dukungan semua pihak kali ini, tidak dalam rangka untuk milih-milih, tidak, tapi kita berhitung dari sisi pendekatannya adalah COVID-19, bukan pendekatan dari segi yang lainnya. Segi yang lain, yang lain sudah dipikirkan 71.000 tadi Pak ya. Betul. Nah, yang lain yang ini yang memang terdampak. Betul. Jadi sabar masyarakat. Baik Pak Bayu, nanti kita akan lanjutkan setelah iklan sedikit, nanti kita akan lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol yang berkaitan bagaimana agar di kolom terakhir di edukasi Pak. Karena di proses pencegahan dan penindakan sudah banyak dilakukan oleh kawan-kawan di pelayanan kesehatan sama kawan-kawan Pemkab. Nanti kita edukasi bagaimana sih sebetulnya lembaga-lembaga seperti NU, Muhammadiyah itu bareng-bareng, ikut bareng-bareng bagaimana ini sosial, agar soal Jumatan saja jadi amu-amuan kan tidak. Baik, Gong, bicara apa saja yang penting ada maknanya. Bicara apa saja yang penting ada faktanya. Anda masih mendengarkan acara Gong Bicara bersama motivator Dr. Andes Arif Agung Holili. Bicara apa saja yang penting ada maknanya. Bicara apa saja yang penting ada faktanya. Masih di edisi spesial bersama Pak Wabub, Bapak Haji Bayu Wardianto SE. Ini Pak, kita akan lanjutkan diskusinya Pak. Bagaimana kemudian tadi kan kita sudah agak masuk tadi pencegahan sama penindakan sudah, sekarang kita di edukasi. Edukasi ini berkaitan dengan ada Basnas, ada beberapa lembaga yang juga ikut membantu. Nanti juga ada pertanyaan dari masyarakat tadi, ada di masyarakat bagaimana
Kalau saya sekarang ini jualan tiba-tiba karena COVID, karena saya buka malam kan sekarang setelah jam 8 saya nggak jualan Pak, ini bagaimana pemerintah? Pertanyaan yang kedua, tadi saya baca sebelum Mas istirahat, ada dari siapa di grup kita adalah pertanyaannya, saya ini di PHK dari kota Pak, desa, apakah saya ini menjadi tanggung jawab orang yang di tempat saya bekerja, atau saya warga, karena KTP saya masih warga Rembang, cuman bekerjanya di luar kota. Nah, ini Bapak, tapi yang pertama tadi itu, bagaimana mensinkronisasi kegiatan-kegiatan lembaga dengan gugus tugas yang sedang kita bersama-sama, lagi-lagi kita kepingin COVID ini bisa dilawan dengan kebersamaan. Monggo, Pak Bu. Baik, terima kasih. Jadi terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Holili, jadi kali ini sekali lagi pendekatannya adalah COVID-19. Bagaimana ada 3 pencegahan, Penindakan, dan edukasi. Nah, kita ketika surat edaran Bupati, beliau buat surat edaran ini juga sudah dirapatkan bersama. Tentu atas dasar daripada ketika ada pembatasan jam untuk membuka, baik dari pasar tradisional mulai jam 6 sampai jam 11. Apakah itu sudah efektif, Pak? Apakah tidak malah berkerumun di situ, Pak? Tapi hitungannya kalau kita pendekatannya semakin diberi waktu panjang juga akan membuka semakin orang untuk berkerumun. Makanya kita niati aja semuanya yang dilakukan dalam rangka untuk apa? Untuk mengurangi orang berkerumun. Kedua, katakanlah orang ditutup sampai jam 8, jam 9, apakah itu efektif, efisien, Pak? Ini semuanya kita lakukan untuk menghindari kerumunan. Ya, Physical distancing ya? Physical distancing termasuk social distancing. Ya. Ketika dampak itu tidak dirasakan hanya Kabupaten Rembang, semua melakukan hal yang sama. Batasan, membatasi ruang lingkupnya, karena ketika ini katakanlah, tapi jangan sampai lah. Wabah ini masuk langsung tersebar gitu, kita juga kewalahan. Kalau tidak dihantam distancing, kita bayangkan kena berapa Rembang? Kena berapa? Makanya hari ini kita terus kita cegah. Bukan berarti kita ini membuat orang malah sudah susah semakin susah, tidak. Pendekatannya hari ini yang kita lakukan tadi, makanya gong bicara ini saya senang. Berbicara berdasarkan maknanya dan berdasarkan faktanya. Dan ini faktanya sudah dilakukan di beberapa negara. Terus orang berbicara lagi. Terus seperti saya, Pak, hari ini pendapatan saya berkurang. Semua ini dunia. Tidak hanya soal berbicara soal tadi berhubungan dengan nyawa, kesehatan, bahkan ekonomi. Hari ini juga berbicara dengan keuangan semua negara. Ini berdampak, bahkan di dunia kali ini semuanya terdampak dan fokusnya terkait 3 hal tersebut. Maka kita, pemerintah ini, kita ketika KLB ini membuat jaring sosial. Bahkan berpikirnya tidak hanya berdampak. Terus orang yang hari ini ada yang namanya posisinya kartu prakerja dan segala macam. Nah, ini program daripada Bapak Presiden yang pendekatannya sebenarnya kepada orang pengangguran yang tadi dipecat di luar kota itu masuknya di dia. Betul, hari prakerja. Ini yang penting hari ini itu masuk di prakerja. Makanya 180 sudah. Nah, kali ini begini, kalau ini saya detailkan ya. Hari ini kita sudah membuat tim gugus juga penanganan, kami juga ada dasarnya himbauan daripada pemerintah pusat. Hari ini sudah berjalan ketika bantuan berbentuk, tadi saya ulang, BPNT, PKH, total hampir 71.000 sekian. Katakanlah hari ini di desa, ini anggaran dana desanya 800 juta ke bawah. Nah, ini diambil 800 juta ke bawah. Ini diambil 10 ke 15%. 10 sampai 15% dialokasikan. Alokasikan untuk penanganan pencegahan atau orang yang berdampak daripada COVID-19. Kenapa? Karena sudah ada 71 yang PKH sama BPNT. Nah, ketika hari ini katakanlah dana desanya 800 ke 1 miliar, itu 15 ke 20%. Lebih dari 1 miliar itu 20 ke 25%. Nah, katakanlah hari ini setelah, tapi harus musdes luar biasa. Dan nanti merubah RKP desnya di desa. Dan ini diperbolehkan, secara justifikasi hukumnya sudah diperbolehkan.
Inspektorat sudah berbicara, bagian hukum juga sudah berbicara, dan ini dari pusat. Payungnya juga sudah ada. Makanya ketika katakanlah hari ini harus berhati-hati. Makanya kepala desa melibatkan semua perangkat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak RT semua dimusyawarahkan bersama di peringkat. Misalkan di desa A. Peringkat ya yang menarik. Ini orang yang tidak punya dan berdampak itu katakanlah 100 orang. Alokasinya hanya Katakanlah sudah di cover karena yang orang miskin dan yang berdampak. Ya. Sekali lagi orang miskin yang berdampak. Jangan hanya yang berdampak tapi menghilangkan orang miskin, jangan. Tapi orang miskin juga yang berdampak. Katakanlah 100 orang. Sudah di cover BPNT PKH 50 orang. Kurang 50. Dana desa katakanlah 50. Dan desa mengcover 30 orang. Yeah. Nanti yang 20 kita yang backup dari Pemda. Makanya sekali lagi dukungan semua pihak, dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Rembang, kali ini Humas juga terus, dari DKK juga terus, kita tolong tim medis ini juga sudah bekerja terus, mereka sudah pengabdi seperti itu, tolong masyarakat juga harus bisa saling rogoh roso, kata Pak Gubernur. Di gugus tugas katanya untuk persoalan medis sudah beres, Pak, APD dan sebagainya. APD alhamdulillah sudah, untuk masker juga sudah, kita dropping terus hari ini. Terus kalau untuk masyarakat ini berbeda, memakainya tidak pakai masker yang medis, tapi masker yang sifatnya seperti yang saya pakai ini. Kemarin saya juga sudah dorong di BLH, Balai Latihan Kerja, BLK, sudah kita dorong juga untuk membuat masker. Kali ini juga menggerakkan beberapa UMKM. Makanya saya butuh kerjasama semua pihak. Tolong edukasi hari ini adalah patuhi, yang paling bijak adalah dan taati aturan pemerintah. Kalau terpaksa keluar, ya tolong harus pakai masker. Kalaupun hari ini masih gampang masih ngeyel, nanti kalau ada kenapa-kenapa, jangan menyalahkan pemerintah. Rais Suriah PPPCNU Rembang itu mendefinisikan amal soleh ini. Amal soleh adalah orang yang menuruti agama juga menuruti pemerintah. Itu soleh, Pak. Kalau belum itu belum soleh. Kalau masih melanggar aturan pemerintah, amalnya belum soleh. Belum soleh, itu ya. Rais Suriah PCNU Rembang. Ya makanya harus nuruti aturan Gusti Allah sama aturan ini. Hablum minallah dan Nah ini Pak, yang berkaitan dengan petugas yang di masing-masing puskesmas juga masih cukup ini, aman ya berarti ya? Sebelum kita juga tetapkan KLB, ketika sudah masuk di negara Indonesia juga kita sudah bersiap-siap, dari DKK juga sudah membentuk tim surveillance. Tim surveillance ini sudah disiapkan di masing-masing puskesmas sampai ke tingkat desa, di itu puskesmas di tingkat desa itu nggih. Lah itu posisinya adalah kita sudah membuat pagar. Dulu kita mengedukasi dan segala macam, tapi setelah hari ini seperti halnya terus orang ada ODP, PDP dan segala macam, kali ini ya tentu dari pihak kesehatan kami ini juga mereka sudah mengabdi seperti itu. Kita juga ada kerjasamanya dengan melibatkan Forkompinda. Makanya kita mau buat pola hari ini orang yang isolasi diri, bahkan yang hari ini posisinya orang yang datang, orang PP dalam arti kata ya mereka pergi, datang dan segala macam, ini kita mau cek semuanya. Kita mau pakai rapid test dan segala macam supaya apa? Karena masa orang untuk isolasi di 14 hari ini juga saya terima kasih semua kepala desa juga sudah bergerak dan saya berpikir juga kali ini masyarakat saya mohon tahu untuk mulai aktualisasi diri. Tidak ngeyelan, tidak sakarepe dhewe. Nah, kecuali kalau ini sakarepe dhewe terus nanti ditegasi kita disalahkan. Makanya kita mau bendung di wilayah timur dan di wilayah barat sampai ke sana Ujung, Kaliori, sana Bulu, terus sana Sarang, kita mau ceki semuanya ketika hari ini yang banyak yang datang, Mas. Kembali kepada persoalan-persoalan yang menjadi isu masyarakat, yang kata kuncinya itu Pak Bubio, berarti miskin terdampak. Miskin dan tidak boleh dipisahkan ya. Kalau misalnya saya sudah dodolan di pasar sugih kena telung wulan kan gak apa-apa, itu tidak masuk kategorinya. Saya salah kalau ini.
Jangankan itu, hotel Feb saja milik kami juga kita tutup. Kita juga berdampak. Sama saja, Sama, semua ya? berdampak. Sama. Gaji saya juga kepotong 50, Pak. 50% ini. Lumayan. Jadi yang miskin ya, kata kuncinya yang miskin. Dan Yang kemudian miskin dan berdampak. Pak Inggi, Pak Kepala Desa diingatkan bahwa hanya di 800 itu 10 sampai 15, kemudian 800 sampai 1 miliar itu di 15 sampai 20, di atas itu 20 sampai 25% ini menjadi kata kunci. Nah ini pertanyaannya Pak Wabub, pertanyaan kawan-kawan yang lain itu Pak, bagaimana sebetulnya kalau kemudian Rembang ini agar lebih cepat tentang saya sebut misalnya kan kebetulan Pak Wabub ketua partai nih, apa yang seharusnya dilakukan oleh partai, karena khawatir ini kemudian jadi seperti di desa itu kan imbas dari pilkades saja masih ada, apalagi kemudian hal-hal yang seperti ini agak melenceng, tetapi gejala sosialnya itu tampak di situ Pak Wabub. Yes, sebenarnya gini kalau ini. Jadi kalau berdiri di sini saya amanat rakyat, saya sebagai wakil bupati bersama beliau Bapak Bupati. Kali ini meskipun kami juga menjabat sebagai politikus, tapi pendekatannya sekali lagi pendekatan soal COVID-19. Nggak boleh lari dari itu ya. Kalau Dari pendekatannya hari ini untuk COVID-19 berarti kita berbicara 3 hal. Pencegahan, Penindakan, tindakan, dan edukasi. Ketika hari ini teman-teman dari Dewan juga sudah mendukung semuanya. Dari Dewan Bajunya dilepaskan itu? semua partai. Kalaupun masih memakai partai itu kembali ke kitohnya masing-masing, kembali ke personalnya masing-masing. Saya juga tidak bisa Tergantung melarang, amal perbuatan. tapi saya hari ini juga menjabat sebagai ketua partai. Saya lebih ke arah di posisi yang netral saja, di tengah-tengah, lebih ke arah bagaimana niatnya hari ini adalah bagaimana kita tidak berbicara soal panggung, berbicara soal warna partai, tapi berbicara soal kemanfaatan. Nah, kemanfaatan inilah yang kali ini kita diuji di sini. Ya, ada orang yang bilang, Rime kudu pakem nih. ketika pesta demokrasi, ketika pileg dan segala macam, orang berbagi-bagi kaos. Tapi orang nggak butuh kaos, kenapa dikasih kaos? Sekarang orang butuh masker, kenapa partai nggak mau membuat masker? Partai pun buat masker juga silakan. Ya. Tidak masalah. Tapi kali ini kalau saya berbicara soal saya, ibda binafsi, memulai saya di sini, saya berbicara soal saya lebih ke arah ke wakil bupati, bagaimana kita bersama-sama tidak membeda-bedakan warna atau golongan supaya ini semuanya utuh jadi satu, karena yang kita hadapi kali ini adalah virus wabah COVID yang lebih utama dibandingkan dengan warna atau dari mana partai asal masing-masing. Ini ada pertanyaan Pak Wabub, saya bacakan saja. Iya. Pertanyaan yang masuk di Nur FM di itu. Itu bagaimana Pak cara memberikan edukasi kepada yang masih ndablek tidak mau melakukan social distancing atau physical distancing? Jadi gini. Yang masih ndablek tadi kan kita masih di tengah-tengah itu tadi. Jadi gini kali ini. Jadi humas pun tidak henti-hentinya. Kita juga sudah memberikan men-share hal-hal yang bagaimana terkait orang yang sudah kena virus COVID, bagaimana mereka tersiksanya, bahkan mereka berbicara soal hidup matinya seseorang ini soal nyawa. Tapi kembali lagi, kali ini juga Pak Kapolres, Pak Dandim, semuanya itu juga ada mereka membuat posisinya ada 3 hal kata beliau. Ada berdasarkan tindakan ada 3 hal. Ada kondisi di mana itu hijau, di mana itu bukan partai loh ya. Bukan. Nah, Kuning, hijau, merah. kuning dan merah. Ketika nanti kondisinya kredit, kondisinya chaos dan segala macam ini berarti di dalam zona merah. Zona merah pun ada 3 hal. Makanya kali ini kita ke arah yang kok dioprak-oprak, diusir-usir dan segala ya, karena hari ini yang kita hadapi 3 hal tadi. Disiplin, setengah-setengah, dan Ndablek lah. Di Rembang ini terus terang persentasenya yang nomor 3 ini masih besar. Makanya sekali lagi saya akan sangat hormat ketika masyarakat itu masuk di golongan yang pertama tadi. Tapi bagaimana ini terus kita mesti juga tidak, tapi bagaimana menggeret yang golongan 3 ini
bisa mengarah ke pendekatan yang nomor 2 ke nomor 1 ini kultur. Karena di Rembang ini kulturnya harus kumpul-kumpul. Kalau himbauan untuk mereka Pak Wagub yang biasa imbas dari Pilkades itu kadang-kadang masih iki engko sing tak wenehi sing biyen dukung aku, sing ora niki harus hilang, himbauannya gimana itu? Oke, jadi kuncinya adalah membuat musyawarah tingkat desa, melibatkan semua unsur Didokumentasi ya. untuk diperingkat, katakanlah peringkat 1, 2, 3 sampai 100. Ketika bantuan itu muncul hanya 80 berarti yang mendapat bantuan yang peringkat 1 sampai 80 lah. Kesepakatan bersama musyawarah itu adalah yang paling mufakat bersama-sama. Jadi tidak ada keterpihakan satu sama Ya, lain. karena kalau dilakukan di Karena musyawarah. bareng-bareng musyawarah Kecuali didata dari satu atau misalkan dari petingginya saja, misalkan ini ya, misalkan petingginya saja atau perangkatnya saja, nanti pasti akan keluar suara di luar adalah tim sesnya, tonggone dhewe, dulure dhewe, ponakane dhewe, mindone dhewe. Tapi hari ini sudah tidak ada, pendekatannya adalah COVID-19, COVID-19. Tidak bicara soal kayak kok oleh, aku kok ora oleh, kayak kok entuk, aku kok ora entuk. Tidak. Ini mudah-mudahan tidak terjadi Pak Babu, tapi ada beberapa konon ya, mudah-mudahan tidak ada. Kalau terjadi, ada desa ketika melakukan musyawarah atau rembuk desa itu yang diundang bolo-bolo nindik ini, tidak mengundang pihak yang kemarin berseteru. Kalau masih ada. Kalau ini mohon maaf, kembali lagi ke kitohnya ya. Kalau bicara ke makomnya, ke kitohnya berarti ya itu tinggal kultur atau dinamika di desa. Karena tidak semua desa itu sama dinamikanya. Kalaupun masih ada juga tidak banyak. Kalaupun ada, kembali lagi kearifan lokal, pendekatan satu sama lain, ya tentu itu kembali lagi personelnya juga masih ada. Kadang kedewasaan hari ini secara berpolitik juga perlu. Nah, pendewasaan ya. Baik, Kerabat Tenor FM hampir 1 jam saya Arif Agung Solili bersama Bapak Wabub Haji Bayu Andrianto. Sebelum beliau closing statement, ada beberapa catatan saya. Yang pertama adalah soal COVID-19 ini ada 3 hal. Yang pertama soal pencegahan, penindakan, dan edukasi. Kemudian di luar itu masih ada persoalan-persoalan yang terdampak, itu kata kuncinya adalah pada soal miskin dan terdampak. Itu kemudian dibagi dalam tadi itu, bahwa desa dengan dana desa di bawah 800 juta itu 10-15% alokasi untuk itu, kalau kurang nanti ditambah, tapi ada peringkatnya. Kemudian yang kedua adalah dari yang 800 sampai 1 miliar, dan yang ketiga yang di atas 1 ya itu 15 sampai 20, yang di atas 1 miliar 20 sampai 25. Ini catatan saya. Tetapi dari ngobrol dengan Pak Wabub ini menarik, humble, dan kemudian sangat menguasai materi tentang materi yang disampaikan. Yang di belakang ini Pak Aris, matur nuwun, sama Pak Arif Humas yang ikut mendampingi. Saya kira sampaikan kawan-kawan di Nur menyampaikan hal yang sangat selamat bertugas, dan kalau memang kawan-kawan harus ikut, saya kira kawan-kawan juga ikut mensosialisasikan dengan berita-berita yang baik kepada masyarakat, mulai mengurangi berita-berita yang tidak baik. Nah, terakhir Pak Bayu, ini ada close statement apa yang harus disampaikan oleh Pak Bayu. Nah, lumayan panjang Pak, bisa 5 menit ini. 5 menit. Baik. Monggo kerso. Terima kasih. Tentu hari ini kita berbincang-bincang untuk mengupas semuanya satu sama lain, untuk berbicara bagaimana kita hadapi pandemi COVID ini. Semoga segera wabah atau COVID-19 ini segera berakhir. Maka closing statement saya tidak sendiri, bersama dengan dari Humas, juga dari Dinas Kesehatan. Saya menghimbau, tadi siang juga saya sudah membuat video, menghimbau kepada masyarakat Rembang, saat ini yang paling tepat adalah patuhi dan taati aturan pemerintah. Data sudah jenengan semua lihat bersama-sama di linknya di Pemda Rembang, itu juga
semuanya sudah ada di websitenya COVID-19, saya ulang, .rembangkap.go.id. Ini semua update terus data daripada OPD maupun orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, bahkan dari COVID yang sudah positif. Maka ini jelas sudah ada di Rembang, COVID itu ada. Maka tolong yang sudah kita lakukan, jangan ngeyel. Patuhi aturan pemerintah sekali lagi, pakai masker. Sekarang rajin cuci tangan, pakai hand sanitizer. Nggak apa-apa berkunjung ke tempat orang, nggak disuguhi tapi rajin cuci tangan juga nggak masalah. Kita juga sediakan, Pak. Ya. Terus kita harus social distancing, physical distancing. Yang terpenting adalah menjaga diri kita supaya wabah atau itu segera terputus rantai perkembangannya. Makanya kami bergerak, tim gugus bergerak melibatkan semuanya pada Forkompinda Kabupaten Rembang, Pemda Rembang, DPRD Kabupaten Rembang. Saya terima kasih semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tokoh masyarakat, tokoh agama, sampai ke level desa, kepala desa, semuanya ini bersama-sama Forkompinda semuanya. Mari kita satukan, kita bergerak bersama-sama, kita niati semuanya ini, kita hadapi dan kita ikhtiari perjuangan kita bersama-sama. Semoga ini selalu diberikan jalan yang terbaik. Dan terakhir, kepada masyarakat Rembang yang hari ini masih di luar daerah, saya menghimbau demi kebaikan bersama, demi keselamatan bersama, lebih bijaknya untuk sementara waktu tidak usah mudik atau pulang kampung dulu, karena kondisinya seperti ini. Bukan berarti orang di luar membawa virus, juga tidak, tapi demi kebaikan dan keselamatan bersama-sama. Makanya sekali lagi saya butuh dukungan semuanya. Mari kita laksanakan, kita lakukan kegiatan dalam rangka 3 hal tadi: pencegahan, penindakan, dan edukasi kepada masyarakat tidak hentinya. Dan kita terus bergerak. Semoga semuanya sekali lagi selalu dimudahkan urusan kita, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih, dan Nur FM lewat Khalili Radio Gong bicara apa saja berdasarkan yang penting ada makna, dan bicara aja yang penting ada faktanya. Ini tolong saya juga nitip edukasi kepada masyarakat, kita harus menjadi pelopor. Tidak cukup sebagai pelopor. Bukan follower lah, kita akan jadi pelopor. Kita harus jadi pelopor yang dalam rangka baik untuk Rembang yang bebas dan mencegah COVID-19, COVID-19. Terima kasih dari saya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu, dan jangan bosan untuk datang di sini, Pak. Kawan-kawan kerabat setia Nur FM, sebagai tambahan informasi bahwa karantina untuk pasien COVID di Rembang juga sudah disiapkan di Kartini ya, Pak ya, di gedung Kartini. Dan terima kasih Mas Arif dan Mas Aris dari DKK, Mas Arif dari Humas, Mas Yoga yang ikut dalam ruangan ini. Mudah-mudahan ada banyak hal yang kita bisa manfaatkan. Dan dari saya Arif Agung Khalili, Gong bicara apa saja, yang penting ada maknanya. Bicara apa saja, yang penting ada faktanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.